Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wala roh jami'an bayi wa jami'in dalam biar misalih as-sahabat tabi'an wal ulama muslimin wa jami'in malaikat abaina wa umatina jadina wa jadadina wa syai'ina wa mu'alimina wa muslimat wal mu'minin ala sabahuna bil iman khususan ila ruhil mu'alibah dan kita Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunati. Kita itu nerangna dua-dua. Kita itu nerangna kang bangsa loro-loro. Wa fihi lan ing dalem as-sunati salah sunah utawi 30 apane mau'idatan nasihat. Di dalam bab sunah ini ada 30 nasihat. Arba'atun utawi kang papat itu akhbarun biro-biro hadis. Jadi yang 4 itu adalah hadis. Yang 26 wal bab sekarang ini asarun. Asar itu makolai
makalah para sahabat dan tabi'in namanya apa? Wa na'ni lan ngarepaken isun bil akhbari kelawan akhbar. Apa sih akhbar itu? Aqwalan nabi ing pira-pira dawuh nabi. Aqwalan nabi pira-pira dawuh nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil asari lan kelawan asar nakni aqwal sahabati ing pira-pira kaule sahabat wa tabi'ina lan tabi'in. Kalau di pembicaraan Kanjeng Nabi disebut dengan akhbar atau hadis. Kalau pembicaranya sahabat itu namanya asar. Jadi banyak itu orang yang belum bisa membedakan antara asar dengan akhbar. Kadang-kadang asar disebutnya hadis, itu bukan hadis. Kalau hadis itu kaulai Kanjeng Nabi. Kalau asar kaulai sahabat. Faminhu maka iku setengah saking sunati aifal maqalah terula tegese maka utawi makalah kang pertama minal munabbihati saking pira-pira peringatan, pira-pira peringatan atau mengingatkan. As-sunaiyah tiga muatan sunaiyah iku ma hadis ruya kanden riwayataken apa ma ruya kanden riwayataken apa ma anis nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam annahu setune nabi bukola ngendika sapa nabi khoslatan la syai'a afdul min rumah al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Khoslatani utawi rong perkara si kepanasan maju ini kayaknya sih mbak panas ya? Panas enggak? Tapi sebentar lagi aja. Khoslatani utawi rong perkara iku la syai'a ora ana suwiji-wiji afdolu kang luwih utama minhuma ketimbang khoslatani. Ada dua perkara yang paling utama melebihi daripada yang lainnya. Apa itu? Al-imanu billahi. Al-imanu siji iman billahi kelawan Allah. Wa naf'u lan gawe manfaat lil muslimina mari wong Islam. Itu ada dua perkara yang paling utama, yaitu satu iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu lebih utama dibanding yang lain, daripada iman kepada dukun, iman kepada seseorang, itu lebih utama iman kepada Allah. Percaya bahwa Allah itu ada, percaya bahwa Allah itu menetapkan, percaya bahwa Allah itu berkehendak, percaya bahwa Allah itu maha memberi rezeki, bahwa Allah itu maha menyelamatkan, dan Allah itu maha segala maha itu ada pada Allah.
Itu al-imanu bil wan nafu lil muslimin gawe manfaat karo wong Islam. Itu tidak ada bandingan. Mulane khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada manusia. Paham? Paham? Jadi apakah menyajikan makanan, apakah menyampaikan ucapan, sampaikanlah ucapan kepada manusia yang memberi manfaat, sekalipun pahit, apalagi yang manis. Terus paham nggak? Apa? Hah? Yang paling baik, tidak ada bandingan. Yang kedua ialah memberi manfaat kepada manusia. Saya dengar itu katanya kalau melayani es dikasih saus. Ya. Ya. Ini berarti membeli bahaya. Jadi saus itu identiknya dengan apa? Dengan bakmi, saus bakso. Kalau es ya masa kasih saus. Nah, itu berarti nggak memberi manfaat. Yang memberi manfaat itu kamu jual bakmi atau mie apa, tembus dikasih saus. Itu namanya memberi manfaat kepada orang, kepada manusia, bil muslimin orang Islam. Bil maqoli kelawan ucapan yang beri manfaat. Wa bil jahilan kelawan au bil jahi atau kelawan pangkat jabatan au bil mali atau harta au bil badani atau kelawan badan. Dengan apa sih memberi manfaatnya? Tergantung kebutuhan. Umpama ikan butuh uang, berarti dikasih uang. Terus kalau ikan butuh saus dikasih. Jadi aduh butuh omongan. Ada kan? Saya nggak butuh uang, saya nggak butuh apa-apa, butuh omongan kamu. Coba ngomong, bener nggak kamu? Diam aja. Itu kan kalau orang ditanya diem aja kan yang dibutuhkan omongan sebagai jawaban. Soalnya orang tua saya masih di Jawa, belum pulang ini. Omongan. Nanti kalau sudah ngomong nanti saya sampaikan sama orang tua saya. Tekan dulu, tak. Wis, bukan masih di Jawa. Hah? Wis tekan. Masih di Jawa. Tidur sekolah wis. Jadi memberikan apa yang dibutuhkan itu namanya mas'ulil muslimin. Semua orang tidak harus butuh uang. Semua orang tidak harus butuh jabatan. Ada yang butuh jawaban, ada yang butuh omongan, dan ada yang butuh sikap. Saya tuh nggak butuh apa-apa, nggak butuh uang, nggak butuh jabatan. Pokoknya sikap aja kamu yang benar sikapnya. Coba dirubah sikapnya, jangan sampai memalukan. Nah itu berarti lagi butuh sikap. Berilah sikap yang baik.
ada lagi butuh badan. Pokoknya semuanya sudah cukup, tinggal badannya aja di saya nggak tahu ini. Apakah kurus atau gemuk atau krempeng atau langsing, kan beda kan. Butuh badan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanbi zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Man sapa wonge asbaha manjing esuk sapa man, asbaha manjing esuk sapa man, layan wi hale ora niat sapa man, layan wi hale ora niat sapa man, azulma ing dolim. Azulma ing dolim ala ahadi ngatasi wong suwiji. Hufiro maka den apura lahu kedeman opo ma barang jana kang wis ngelakoni sopo man. Waman lan sapa wonge waman sapa ku asbaha manjinge suk sapa man yadi halaniat sapa man nusratal mazlumi ing nulungi wong kang den dolimi, nusratal mazlumi ing nulungi wong kang den dolimi, wa qadha ahajatil muslimi lan nekani kebutuhannya wong Islam. Anak maka anak itu lahu kedua man opo sing kanat ka ajri hajati kaya haji kaya ganjarnya haji mabrurotin kang mabruroh. Barang siapa bangun tidur nggak ada rencana untuk berbuat nakal, nggak ada, maka dengan tidak ada rencana untuk berbuat kezaliman itu mendapat ampunan dari segala apa yang dilakukan. Di pagi-pagi pernah nggak kamu pagi-pagi punya niat semalam ngomongnya nggak enak banget, awas pagi-pagi. Pernah nggak pikiran begitu? Jujur pernah belum? Pernah aja sih, gua manusia kok sok suci. Awas, nanti pagi-pagi tak bangun tak banjir, malam ganggu saya mau tidur diganggu terus. Pernah nggak begitu? Nggak pernah semua kan berarti. Ketika orang itu pagi-pagi tidak ada rencana berbuat nakal, nggak ada sekalipun semalamnya itu diganggu terus, tidurnya diganggu sampai nggak bisa tidur, tapi pagi-pagi nggak ada niat membalas dendam kalau nggak ada, maka orang itu dosanya diampun. Dan barang siapa pagi-pagi niat mau apa? Saya mau nolong orang yang sedang didolimi. Semangatnya tadi malam, sebenarnya tadi malam saya pengen nolong, tapi saya tidur mengantuk jadi ketiduran. Udahlah pagi-pagi aja saya kepengen nolong kawan saya lagi
lagi dizolimi, ingat dizolimi, ditakali, terus ditolong. Nolongnya apakah dengan nasihat atau dengan ya tergantung kebutuhan semua. Kenapa Intan kok semalam tuh nangis-nangis, itu ditagih utang, ikannya kirimannya belum datang, nagih utang sampai bener-bener ya lah menyakitkan sampai nangis. Lah pagi-pagi saya akan ngomong sama ikan, kan sebenarnya utangnya berapa sih kamu, kok sampai nangis begitu? 1.500 loh. Utang 1.500 saja sampai ya dimarah-marah, dimaki-maki umpama. Nah, ya udah kalau 1.500 mana? Siapa yang utangin? Siti. Ini Siti, ini 1.500 karena saya utang sama ikan, jadi saya bayar ikan. Tujuankan untuk bayar kamu ini 500, dan ini upah kamu marah tak kei 500, jadi 2 bisa begitu. Wa qadha ahajatil muslim, barang siapa pagi-pagi punya rencana untuk nolong orang Islam, hajatnya orang Islam. Besok itu kan hari Sabtu. Hari Sabtu. Saya besok insya Allah kepengen memenuhi kebutuhannya Pak Sadir. Apa? Kadro. Dengan niat yang baik, niat nolong hajatnya Pak Sadir, itu akan mendapat pahala haji mabrur. Jadi nanti besok itu kan selesai jam 10 malam ya, nanti pulang nyampe pondok dipanggil haji, sama pahalanya sama. Itu haji langga. Mana tuh haji hari? Artinya kalau kita ingin mendapatkan haji mabrur kan susah. Pengen haji mabrur susah, apa susahnya? Pertama harus daftar dulu 25 juta. Belum langsung berangkat haji, belum. Masih nunggu sampai 17 tahun. Itu pun kalau masih hidup. Nah, itu kan. Keburu mati duluan, gak jadi berangkat haji. Udahlah kalau begitu jangan pusing-pusing. Besok itu kamu berangkat hadroan, niate apa niate? Qadha hajatil muslim. Ada orang Islam lagi butuh hiburan berupa hadro, maka dapat pahala haji mabrur. Jadi pulang dari sana bisa dipanggil haji. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu tergantung niatnya. Kalau niatnya bagus jadi bagus. Tapi kalau besok niatnya nggak bagus, besok itu kadruan. Awas makanan. Awas kalau nggak bener kadruannya tak jadikan nggak bener. Masa kadruan makannya nasi dengan mie saja, minumnya cuma apa? Aqua gelas. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, saking mukmin karban ing kesusahan.
au yakdi atawa nakani sapa wong lahu maring mukmin dainan ing utang. Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala ada dua. Satu, memberi manfaat kepada manusia. Jangan memberi madorot. Memberi manfaat. Ada kawan gak punya duit, kasih duit. Itu namanya manfaat. Ada kawan lapar, ditolong dengan kasih makanan. Itu namanya memberi manfaat. Ada kawan masih belum bisa paham ngajinya, dikasih pemahaman supaya paham. Yang yang malas dikasih tahu, kamu sudah nulis sasipan belum? Belum, aja tulis. Nanti hafalkan ya, dihafalkan. Itu namanya anfaun nas. Sampai ya ngomong yang pahit saja kalau memberi manfaat itu bagus. Contoh seperti sama saja dengan jamu. Tahu jamu? Obat. Obat ada nggak yang manis? Semua obat itu pahit, tapi tujuan obat untuk menyembuhkan penyakit. Begitupun omongan. Kalau memang perlunya omongan pahit, nah omonglah yang pahit. Tujuannya apa? Tujuannya biar sembuh. Dan wa afdhalul a'mal, sebaik-baiknya amal, sepaling utama amal yang paling utama ialah idkhalus surur, menjadikan orang lain senang. Sekalipun dalam hati kamu sedih, asal orang lain senang. Itu namanya idkhalus. Contoh seumpama Agus nanya sama Inkan, kan saya ini ganteng enggak? Ganteng banget. Padahal bertolak belakang dengan hati. Tapi tujuannya apa? Biar Agusnya senang. Kalau senang itu kan nanti bolak-balik suruh ngambil gas, ngambil air kan mau senang ya Agus. Jadi ngomong Mas Agus yang ganteng ambilkan gas, langsung ya. Namanya idkhalus surur. Jangan jelek, sini jelek. Ya sekalipun jujur itu jujur yang menyakitkan. Boleh kita tidak jujur, tapi tujuannya untuk menyenangkan. Itu amal yang paling bagus, yang bisa yatrudu anhu ju'an au yakshifu anhu karban au yakdi lahu dainan. Seumpama kamu ketemu di jalan dengan kawan lagi bakso, ya secara formalitas nanti saya bayarin ya. Begitu, apa kabar? Nanti minta dia. Wah, itu sudah jelek namanya ya. Soalnya dia itu di fotonya suka kayaknya ditraktir terus, nggak pernah traktir. Wa khoslatani lan utawi rong perkara iku la syai'a ora ana sewiji-wiji ahbasu kang luwih kotor ay anjasu tegese luwih najis minhuma saking khoslatani, minhuma ketimbang saking khoslatani. Asyirku siji syirik billahi kelawan Allah, wa dzurru lan gawe bahaya bil muslimina kelawan wong Islam fi abdanihim ing dalam piro-piro badane muslimin au amwalihim atawa piro-piro hartane muslim. Ada dua perkara yang tidak ada melebihi jeleknya dua perkara tersebut, yaitu satu, musyrik dengan Allah, menyekutukan Allah. Itu nggak ada dosa yang paling jelek, yang paling
besar melebihi musyrik itu ada. Mulanya ada hadis kan minal kabair asyirku billah. Salah satu di antara dosa besar adalah menyekutukan Gusti Allah. Kayak apa sih menyekutukan Gusti Allah tuh? Yaitu menganggap bahwa selain Allah itu ada Tuhan. Itu namanya musyrik. Wa dzurru bil muslimin, dan berbuat bahaya kepada orang Islam. Sekalipun orang salah, umpama kamu nangkep maling itu jelek nggak? Jelek. Tapi kelihatannya orang ini Islam, ngomong Indonesia kan Islam, jangan digebuki, jangan digebuki. Itu namanya, karena kalau gebukin namanya dzurrun bil muslimin. Berbuat jahat kepada orang Islam fi abdanihim, badannya digebuki, sudah tahu orang ini sebenarnya orang nyolong ini karena terpaksa, masa digebuki? Ditanya dulu, kamu kenapa nyolong? Orang tua saya itu enggak ngiring-ngiring, berapa hari sudah setahun hampir enggak pernah ngiring, sedangkan jajan harus, mau minta nggak berani, ya udah dorong aja. Nah itu kan berarti secara terpaksa kan, jangan langsung main gebuk. Au akwalihim, bahwa berbuat bahaya kepada orang Islam, itu hartanya dicolongin, ada motor dikempesin bannya. Itu berarti bahaya untuk umat Islam. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, karena setuhune sekabehane piro-piro perkarane Allah Ta'ala iku tarji'u bebalik opo awamir ila khoslataini maring rong perkara. At-ta'zimu siji ngagungaken lillahi ta'ala maring Gusti Ta'ala, wasyafaqatul lan belas li khalqihi maring makhluk Allah. Faqala ta'ala aqimus sholata wa atuz zakah. Aqimu jenengno sira kabeh sholata ing salat, wa atu lan nekaaken sira kabeh az-zakata ing zakat. Wa qalu ta'ala dewa ta'ala, wa qalihi ta'ala lan dewa ta'ala uskurli wali walidayk, uskur syukurana sira li maring isun wali walidayk kalan maring wong tua loro nira. Sebab segala sesuatu, semua sesuatu itu akan kembali pada dua perkara. Satu, takzim kepada Allah. Dua, syafaqah, merasa belas kasihan kepada makhluk. Mulane kita jangan musyrik kepada Allah, karena semua itu harus mengagungkan pada, kembalinya pada pengakuan Allah. Nah, dzurru bil muslimin itu kembalinya bahwa kita diperintah supaya sama-sama kasih sayang dengan orang Islam. Awas, kasih sayang itu bukan cinta, bukan. Beda kasih sayang. Kasih sayang melebihi cinta. Kalau cinta itu biasanya disertai dengan cemburu, kalau kasih sayang sudah tidak ada cemburu, tetapi rasanya apa? Dia sakit, aku sakit, dia sedih, aku sedih, dia senang, aku senang. Itulah yang dirasakan kalau kita mempunyai syafaqah li khalqi, baik dengan sesama manusia atau dengan sesama makhluk. Sekalipun kucing, seumpama kucing berbuat jahat, yang namanya kucing itu kan sehebat-hebatnya kucing, ya kan nggak punya akal. Sewaktu-waktu akan kelihatan kucingnya. Apa kebiasaan kucing?
ngambil ikan, gitu kan? Ya pantes kucing, karena kucing tuh nggak pernah sekolah, nggak pernah ngaji, nggak pernah pesantren. Lah kalau yang pesantren kan masih nyolongi duit 10.000, 20.000 lah. Kayak apa? Kayak kucing. Tetapi kita harus syafaqah, punya belas kasihan kepada kucing. Jadi kalau mau marah kepada santri yang nyolong duit, kenapa? Di pondok itu tujuannya kepengen jadi orang yang baik. Jadi kalau orang baik itu apakah dengan nyolong? Tidak, tapi dengan nolong. Kenapa nyolong? Mungkin karena jarang ditok. Mulanya sing duit kepengen aja dibobol lemari ya, yang sering-sering traktir orang yang gak punya duit. Gus, punya uang gak? Apa sih? Udah sarapan dulu? Belum, ayo sarapan yuk. Budi, kamu badannya besar ya? Udah punya uang gak? Enggak. Ayo kita yuk. Es bareng di mana? Sana dia di Bayung. Pangan es susi mau Bayung. Itu namanya syafaqah. Jangan malah dikucilkan. Jangan mengenalin itu. Ayo kita musik semua dikucilakan dah. Mana syafaqahnya? Orang itu ya, hubungan dengan Allah dengan takzim, hubungan dengan manusia dengan syafaqah. Karena perintah dalam Al-Quran juga aqimus sholah wa atuz. Aqimus sholah berarti hubungan kita dengan Gusti Allah, wa atuz zakat berarti hubungan kita dengan sesama manusia dan sesama makhluk. Dan firman Allah, usykurli wali walidai, terima kasih kepada kedua orang. Dengan apa? Berbuatlah sesuatu yang bisa melumpuhkan lautan dan pegunungan, sekalipun dihadang oleh nyalanya api yang sangat membara, tetap aku lewati dalam rangka menempuh cita-cita. Oh jadi tolak bombe, gara-gara disapa diem aja langsung telepon orang tua, Bu saya dikucilkan Bu, kawan-kawan itu musim saya semua. Bingungnya itu lomba tingkat kabupaten gagal. Tapi bangga. Kenapa? Karena tujuannya juara dan tidak juara, tapi tujuannya ikut andil atau ikut partisi. Nah itu, saya biar begini-begini loh, pernah jadi peserta MKK. Mana enggak? Yang enggak. So, nyamarakan Kang Zohir, minat tabiati saking piro-piro, minat tabiati saking piro-piro matun apa kedoliman. Jere Uwes Al-Qarni, saya pernah berjalan di hutan atau di